Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua ya, dan juga semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Master Agus Temanjaya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali teman-teman, para saudara-saudari, para sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, akhirnya hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa bicara, ngobrol-ngobrol bareng. Nah, lanjut aja, kita sekarang ini di sini kan sudah ada Master, jadi aku di sini mau ngobrol dan juga mau menanya. Ada beberapa hal yang akan aku tanyakan dan juga mau meminta pendapat dari Master Agus Temanjaya. Gimana ya, Master? Jadi langsung aja, Master ya. Aku sudah tulis pertanyaan-pertanyaannya biar nggak lupa. Karena kan ini live ya. Aku kasih pertanyaan untuk Master. Nih Master kan tentang yang pihak dari Jakarta itu yang datang ke Bandar Lampung sini. Jadi kan waktu itu kan datang, tapi kan kita tidak tahu kedatangan mereka gitu, Master. Jadi yang mendatangi itu adalah pihak kuasa hukum kita kan, ya Master. Jadi saat itu tiba-tiba sudah banyak kan di sana, jadi wah sudah ricuh banget gitu kalau menurut dari pernyataan dari kuasa hukum kita ya. Terus itu kita setelah kuasa hukum itu pulang, siangnya pulang, itu kita berembuk dan kita mengambil jalan tengah, yaitu kita ingin bertemu tapi dari pihak sana 5 dan dari pihak kita juga 5. Jadi kita ingin berlatih bersama gitu kan, sambil ngambil jalan tengah untuk sama-sama kita bersilaturahmi yang baik. Jadi rencananya gitu, tadinya mereka sudah menyetujuinya itu, Master. Tapi ternyata pada saat di lokasi itu beda dari persetujuan itu. Jadi sudah rame banget, sudah ini banget, sampai ada yang bilang katanya ya udah fight aja gini. Jadi ya sudah pokoknya sudah chaos banget lah di situ. Jadi itu, Master. Tapi kita sudah menemuinya loh dari Kak Anjar, dan dari teman kita Rido juga sudah menemui mereka gitu. Jadi gimana nih menurut Master, itu pertanyaan aku. Nah, ini pertanyaannya agak rumit karena menyangkut lahir batin ini. Jadi kita ambil simpelnya aja ya. Ini adalah cerita hidup ya, cerita hidup. Dalam spesifikasi bela diri. Jadi kalau di sini tadi kata simpel tadi ada yang kita mengajak bersama untuk menyambung silaturahmi. Jadi kita mencoba untuk sama-sama baik ya. Iya. Tapi bahkan ada yang berpendapat ingin fight gitu ya. Iya. Jadi kalau saya pribadi jadi bingung ini. Karena gini, saya ini siapa gitu loh. Ya kan? Saya hanya seorang hobi bela diri, pesilat kampung, kan? Sementara beliau adalah juara-juara yang sangat luar biasa ya. Jadi sangat nggak sepadan. Jadi saya pribadi merasa sangat jauh di bawah beliau yang telah menjadi juara, telah melewati latihan yang keras gitu kan. Walaupun kita juga berlatih kan, tapi kita sama-sama karena beliau ini yang telah menjadi juara itu telah berlatih untuk menjaga nama bangsa. Jadi pasti itu latihannya juga mengalami beban mental ya. Bagaimana cara mempertahankan nama bangsa menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi sementara kami berlatih ya hanya untuk menjaga diri, hanya untuk kesehatan gitu kan. Sesuai dengan kepentingan kita gitu kan. Jadi seharusnya bagi kami pribadi, seharusnya kami mendukung, mensupport, ya kan, membantu, kita mendoakan semoga para beliau semakin besar lagi namanya, semakin bisa lagi kemampuannya, semakin besar lagi, semakin bisa menuju ke level yang lebih
dunia lagi kan, untuk nama bangsa ini gitu kan. Sekali lagi kami bukanlah siapa-siapa, kami hanyalah orang kampung, pesilat kampung yang hanya punya ilmu yang bela diri yang sekedar aja ya. Jadi belum bisa dibandingkan dengan para beliau-beliau. Jadi kami pribadi sungguh hati benar-benar kita mensupport, benar-benar kita menghargai. Di hati saya yang paling dalam, saya sangat menghargai, saya sangat menghormati para juara-juara kita itu yang punya skill yang pasti bukan main-main ya, karena latihannya juga sudah sangat beliau-beliau itu sudah pasti sangat sudah ada ininya, sudah ada seperti kita mau jadi seperti ini, menjadi juara, kita menjadi juara, dia latihan harus seperti ini. Nah beliau sudah melewati latihan yang sangat keras, keringat bercampur dengan darah gitu kan. Itu yang harus kita hargai, yang harus kita hormati gitu kan. Jadi ya kami bukan apa-apa gitu kan. Jadi sungguh kami gak sepadan dengan beliau gitu. Gitu. Jadi mohon dimaafkan bila mana kami berlaku kurang sopan, kami berlaku kata-kata yang mungkin sangat menyinggung perasaan para sahabat ya, atau beliau yang telah menjadi juara, hingga mungkin laku kami menyinggung karena mungkin ada kesalahan teknis ya, misunderstanding kalau bahasa kerennya gitu kan. Salah. Ya salah paham. Tapi jujur dari hati kami dalam, kami sangat menghormati dan menghargai. Dan kami juga tidak ada maksud seperti itu ya Master. Iya. Jadi saya sekali lagi, saya pribadi mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dan tingkah laku kami yang benar-benar mengusik dan menyinggung perasaan hati teman-teman para sahabat sekalian. Nah, gitu aja Cynthia. Ya, terima kasih Master. Jawab itu pertanyaan yang pertama sudah dijawab. Semoga bisa berkenan di hati. Ya, semoga bermanfaat juga ya Master. Amin, ya. Allah, amin. Nah, lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Ada dua pertanyaan ya. Ada lagi beberapa. Ada beberapa Master. Iya. Jadi kan gini, setelah dari berkembangnya masalah ini gitu Master. Jadi ada beberapa pihak juga yang sudah kenal dan ketemu dengan kita, kenal baik, pokoknya sudah dekat gitu, dan malah karena terjadinya masalah ini gitu kan, malah berbalik menyerang atau seperti memanfaatkan keadaan yang sedang terjadi ini gitu loh Master. Jadi bagaimana pendapatnya Master? Itu semua tergantung kepentingan masing-masing. Jadi setiap manusia di muka bumi ini punya hak masing-masing. Dan ini adalah perjalanan hidup. Jadi dalam perjalanan hidup kita punya pilihan. Pilih A atau B. Jadi setiap pilihan yang kita pilih ada resiko dan ganjarannya gitu kan. Dan bila mana seseorang telah membuat keputusan untuk melakukan hal A, pasti dia sudah memikirkan untung dan ruginya, gitu kan. Tapi gini loh Master, apa yang dibicarakan oleh mereka itu sebenarnya tidak benar kalau menurut aku kan, karena gini loh, kita ada beberapa mungkin dari pihak-pihak sana itu yang disembunyikan gitu loh. Apa yang terjadi, yang benar-benar terjadi di sini itu disembunyikan, tapi malah berbalik, apa yang tidak terjadi di sini malah diumbar-umbar seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada satu hal pun di muka bumi ini yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Jadi walaupun manusia itu menyembunyikannya, tapi suatu saat Allah akan membukanya, gitu kan. Apapun kejadian apapun yang memang disembunyikan untuk tujuan tertentu, suatu saat pasti akan terbuka, gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Karena intinya gini, setiap manusia itu sudah pasti dia punya pemikiran masing-masing, gitu kan. Mungkin karena begini, karena si A begini, pandangan si B begini, gitu kan. Jadi timbulnya penyimpangan nih.
penyimpangan pendapat gitu kan. Karena terjadinya penyimpangan pendapat, ada yang jangka panjang. Jangka panjang artinya gini, jangka panjang artinya saat belum terjadi apa-apa dia menyimpan di dalam hati. Tapi saat ada suatu kesempatan dia akan mengeluarkannya. Jadi tidak ada juga pandangan di mana kita harus mengetahui hal itu. Jadi artinya kita harus menyelami hal itu. Bahwasanya gini, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah. Tapi sesuatu yang kita anggap buruk atau tidak baik untuk kita atau tidak beruntung untuk kita belum tentu di mata Allah seperti itu. Jadi dengan ada kejadian seperti ini, kita harus mengambil hikmahnya, ya kan? Bahwasanya kebenaran hanya di mata Allah. Kita manusia, kita semua ini harimau utara itu manusia dan siapapun manusianya itu gudangnya khilaf, gudangnya kesalahan, gudangnya kekurangan. Jadi tidak perlu kita membenarkan diri sendiri. Biar semua berjalan dengan sunnatullah. Kecil ataupun besar, semua pasti ada tanggung jawabnya. Benar Mas. Ya kan? Itulah kenapa kita harus berdoa minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya gitu. Kira gitu aja tuh. Iya, makasih banyak ini Master, pendapatnya memang iya sih ya. Jalan satunya yaitu kita harus ikhlas gitu ya. Ikhlas aja, berarti kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Seandainya pun orang lain menyalahkan kita, seandainya itu ikhlaslah. Gitu. Terimalah. Itu akan jadi barometer kita, akan jadi cermin kita. Oh memang kita salah mungkin gitu kan. Di mata beliau itu kita salah. Menurut pandangan manusia ya. Karena manusia ini pasti punya pandangan berbeda-beda. Contohnya ada 10 orang nih. Mungkin ada 5 atau 6 yang mengatakan tindakan kita salah, tapi ada 4 mungkin yang mengatakan tidak. Itulah kenapa manusia masing-masing punya hak masing-masing, punya kepentingan masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan manusia satu dengan manusia yang lain untuk menuruti keinginan kita. Ini adalah saya yang paling benar, kamu mesti ikut dengan saya. Kalau tidak kamu ikut, kamu salah. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang boleh memaksakan manusia. Ya langsung aja ya ke pertanyaan yang ketiga nih Master. Oh, ketiga ya. Iya. Ada berapa nih kira-kira? Sesampainya nih Master. Jadi yang pertanyaan yang ketiga nih, ini yang krusial banget kalau menurut aku, karena itu kan sebenarnya ini tentang yang melawan 200 orang itu Master. Kan sebenarnya Jadi masalah. Iya, jadi kan memang sebenarnya itu kan aku yang awalnya itu yang bilang gitu kan. Karena kan Mas kan sering cerita-cerita, jadi aku ngomong ke publik gitu kan. Jadi memang aku juga mohon maaf ya Master ya. Jadi masalah ini kan itu juga bukan sebenarnya gimana ya? Awalnya kan memang dari aku gitu, tapi Master yang ke bawah-bawah gitu aku. Jadi ini kan aku bilangnya itu melawan 200 orang. Jadi saat itu juga kan setelahnya itu kita buat konten kan Master gitu kan yang menceritakan tentang itu. Jadi kita pengen tahu gitu gimana kronologinya gitu yang Master melawan 200 orang, tapi pikiran orang itu Master mengalahkan 200 orang gitu. Jadi pikiran orang tuh Master di tengah-tengah mungkin ya ini Master ya. Ini pendapat aku juga, ini kan boleh berpendapat dong ya. Jadi mungkin pikiran orang-orang itu Master di tengah-tengah, jadi 200 orang dikerumbungin gitu. Ya, jadi bandit saya. Senior banget. Jadi gimana tuh? Jadi kalau saya pribadi saya nggak mungkin bisa melawan 200 orang. Mengalahkan ya? Saya nggak mungkin bisa mengalahkan 200 orang. Saya pribadi saya merasa saya nggak mungkin bisa mengalahkan 200 orang ya. Karena 200 orang itu pun kata penduduk setempat ya. Jadi saya juga nggak tahu semua berapa gitu kan. Karena satu itu kepentingan saya adalah membela diri. Jadi intinya saya maju bonyok, mundur pun bonyok. Ya boleh buat lah. Yang semua apa yang saya pelajarin ya saya coba melawan gitu kan, semampu saya, makanya saya lari gitu kan, walaupun saya masih muda banget ya, masih muda banget ya, itu puluhan tahun yang lalu. Jadi saya sempat lari kan itu kan, karena saya merasa waduh bisa habis nih saya nih kan, saya lari. Dan kalau ngomong saya masih melawan satu kan, karena mungkin bagi yang masih muda pasti merasakan bagaimana darah muda pasti darah panas ya kan.
Tapi ada lagunya kan Bang Haji Rumah Irama kan darah muda. Jadi kalau saat itu Allah tidak memberikan pertolongan kepada saya melalui almarhum Ustadz ya, itu mungkin saya sudah nggak bisa bicara di sini, nggak kenal layang, nggak kenal yang lain gitu kan. Karena saya tahu, saya tahu batasan kemampuan saya. Jadi walaupun saya berkata, oh kenapa ini, saya mesti lagi, saya mesti bisa bikin ini orang gitu kan. Itu hanya pemikiran egois manusianya aja. Tapi teman saya tahu ukuran diri saya tidak mampu mengalahkan 200 orang. Tapi kan itu kan untuk menjadi motivasi ya kan, untuk kita untuk lebih giat lagi untuk berlatih. Sebenarnya itu sih yang aku tangkep ya. Aku nangkep dari ceritanya Master ini, yaitu untuk supaya gimana kita lebih giat lagi untuk berlatih gitu ya Master. Itu hanyalah sebuah kisah yang sebenarnya saya nggak mau terjadi gitu kan. Jadi tapi itu telah terjadi dan alhamdulillah saya berhasil selamat gitu kan. Bukan berarti saya selamatnya setelah mengalahkan semua 200 orang, tidak. Itu waduh, itu saya katakan saya tidak pernah mengalahkan 200 orang. Tapi saya pernah berhadapan atau melawan sekitar 200 orang. Itu pun kata orang penduduk setempat, itu pun saya paling yang berhadapan dengan saya mungkin sekitar 10 atau 11 gitu lah kira-kira gitu kan. Itu jadi selebihnya ya saya pasti habis saya pasti kalau masih berlangsung lama, habis stamina saya pasti udah. Mungkin kalau satu saya masih bisa selamat lah ya, cuman kalau saat dikolok bisa bonyok saya membayangkan 2 orang kan, ada 2 orang nih memakai golok nih menjengkel saya pakai golok untuk aja mungkin pasti saya juga deg-degan dan saya pasti kabur. Kecuali udah nggak jalan lagi, ya kabur juga mati, atau bonyok, ngelawan juga bonyok, ya apa boleh buat kan gitu kan, untung-untungan. Kembali kepada kepentingan masing-masing sebenarnya, deh untung ruginya, kepentingannya apa gitu kan. Kalau hanya bertarung tanpa ada sebab, jadi semuanya jadi sia-sia gitu kan gitu. Jadi ya buat apa sih, kita juga nggak mau karena kan saya mau pulang ke rumah, saya mau pulang ke rumah, tiba-tiba dihadang dan saya reaksi. Kalau saya sujud juga, saya pasti habis diinjek mereka. Saya lawan aja deh sebisa mampu saya kan gitu kan. Ya sebetulnya hasilnya gitu kan. Cuma istilahnya kalau para sahabat, para teman-teman, jika mana percaya dengan cerita itu, ya anggaplah itu sebagai kisah lama ya, dia bisa jadi motivasi, ambil positifnya, nilai positifnya aja. Jika gimana tidak percaya ya nggak apa-apa gitu kan, anggapnya dongeng. Yang pasti saya bukanlah siapa-siapa, saya hanyalah orang yang hobi silat gitu kan, orang yang hobi latihan silat gitu kan, tapi saya bukanlah siapa-siapa. Gitu. Kayak gitu aja ya. Ceritanya begitu ya teman-teman. Nah ini ada lagi pertanyaan lagi nih Mas. Apa tuh? Ini juga beredar juga, tadi juga ada sempat aku juga baca sedikit, itu ada yang bilang juga sama yang pertanyaan yang aku akan tanyakan ini Mas. Dan jadi ini tentang katanya itu kita kalau setiap buat konten itu selalu menjual nama Allah untuk katanya untuk menyembunyikan kebohongan kita di sosial media gitu Mas. Wah ini ya. Jadi gini. Itu kan kembali lagi kepada pemikiran masing-masing, kepentingan masing-masing. Jadi gini. Itu lulusan praduga. Praduga artinya itu digolongkan kalimat seperti itu, kalimat praduga. Jadi praduga itu adalah sesuatu yang bisa mungkin, bisa tidak gitu kan. Karena praduga manusia itu masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, kecuali praduga Allah itu maha sempurna gitu kan. Dan dan bila mana praduga ini, kalau masih praduga bagusnya harusnya di pribadi ngomongnya gitu kan. Namanya kan kita pribadi, kita masih praduga. Seorang aparat hukum pun tidak bisa menangkap seorang tersangka bila mana buktinya tidak otentik gitu kan. Ada bukti pun bisa jadi itu bisa jadi orang tersebut itu korban fitnah atau korban dikambing hitamkan atau dengan berbagai kepentingan yang lain. Jadi kan gitu kan. Jadi
praduga itu bagusnya, kalau masih praduga itu harusnya bagusnya menurut saya itu alangkah baiknya bila berhubungan pribadi. Japri ya, kalau bahasanya karena japri, bagaimana praduga tersebut sudah disuarakan di masyarakat, itu jadinya ya bisa jadi fitnah. Fitnah adalah masuk dosa yang besar karena fitnah itu sangat lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi kembali lagi, biarlah segalanya, apapun pandangan kita, apapun pandangan orang terhadap kita, terimalah. Karena pasti anggap ini obat yang sangat pahit banget ya, tapi insya Allah bisa menyehatkan kita. Dan sekali lagi, timbulnya praduga seperti ini, timbulnya hal-hal seperti yang sudah tadi kita tanyakan. Ya, sekali lagi para sahabat, para saudara-saudari, para sesepuh pencaksilat, sesepuh bela diri dimanapun berada, saya minta maaf hingga bisa terjadi seperti ini sampai cukup lebar seperti ini gitu kan. Mungkin diri kami banyak salahnya pada para sahabat, para sepuh pencaksilat, para sepuh bela diri dimanapun berada. Saya minta maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Jadi semoga sepatah dua patah dari kami ini yang bukan siapa-siapa, yang kata-kata kami juga masih sangat belum baik lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh para sahabat sekalian. Ya, amin. Gitu aja sih ya. Iya, terima kasih Master. Sekiranya sih segitu dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan lagi ya, teman-teman, insya Allah.